Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain, amma ba'd. Baiklah, saya Sukma Junia Yusfa sebagai moderator kelompok 7, kelompok terakhir dari mata kuliah studi kelayakan bisnis, yaitu kelompok kami akan menjelaskan materi tentang pengujian ide usaha dari sisi pemasaran. Kelompok 7 beranggotakan saya sendiri, Sukma Junia Yusfa, Tia Melisa, Tri Septiningsih, Yulia Khairun Nikmah, Yureza Aprizani, dan Yomi Novisa. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian pemasaran. Yang pertama, pengertian pemasaran secara umum. Pemasaran secara umum yakni segala kegiatan pokok yang dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya agar terus berkembang dan mendapatkan laba. Kemudian pengertian pemasaran secara syariah. Pemasaran syariah adalah segala aktivitas yang dilakukan, yang dijalankan dalam kegiatan bisnis yang mengarahkan proses penciptaan, penawaran, perubahan nilai yang prosesnya sesuai dengan akad dan prinsip muamalah secara Islam. Baiklah, saya Tia Melisa akan melanjutkan materinya, yaitu analisis pemasaran. Jika pilihan usaha sudah dapat ditentukan, maka kegiatan studi akan diteruskan untuk menentukan apakah usaha yang akan dilaksanakan itu layak dari sisi pemasaran atau tidak. Analisis pemasaran adalah faktor yang sangat penting untuk keberhasilan perusahaan. Jika suatu perusahaan dapat menjual lebih banyak produk yang sama dengan kualitas yang sama dan dengan harga yang lebih mahal, atau dapat mengembangkan produk baru yang lebih berhasil, maka perusahaan tersebut relatif telah berhasil menggunakan kemampuan analisis pemasarannya. Untuk kepentingan analisis lebih lanjut, maka perlu dilakukan pengumpulan data yang lengkap. Data-data ini perlu diadakan verifikasi menyangkut kebenaran, keabsahan, keakuratan, dan keterkiniannya. Guna mendapatkan kelengkapan dan kecermatan data, maka perlu disiapkan terlebih dahulu database yang berisi data pemasaran yang menyangkut data potensi pasar dari produk atau jasa yang akan dihasilkan usaha, data mengenai persaingan, supplier, dan lainnya yang menyangkut pemasaran industri di mana usaha tersebut akan bergerak. Evaluasi parameter pemasaran untuk analisis kasus meliputi yaitu lingkungan pasar, seperti pasar, konsumen, pesaing, kecenderungan ekonomi, iklim usaha, dan kondisi sosial serta perubahannya. Kegiatan pemasaran seperti produk, harga, saluran distribusi, iklan, penjualan tatap muka, publisitas, dan promosi. Manajemen pemasaran seperti tujuan, organisasi, pengendalian, dan program. Dalam aspek pemasaran, tujuan perusahaan untuk memasarkan produknya yaitu yang pertama untuk meningkatkan penjualan dan laba, yang kedua untuk menguasai pasar, yang ketiga untuk mengurangi saingan, yang keempat untuk menaikkan prestise produk tertentu di pasaran, yang kelima untuk memenuhi permintaan. Dalam menyusun studi kelayakan bisnis, beberapa aspek pemasaran yang harus diteliti adalah permintaan pasar, selera konsumen, tingkah laku konsumen, kemampuan konsumen, siapa yang menjadi konsumen terhadap produk yang dihasilkan. Selanjutnya itu analisis penawaran atau supply. Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang tersedia dan dapat dijual oleh penjual pada berbagai tingkat harga dan pada waktu tertentu. Beberapa faktor yang mempengaruhi penawaran yaitu yang pertama itu harga barang itu sendiri, yang kedua itu harga sumber produksi, yang ketiga tingkat produksi, dan yang keempat itu ekspektasi atau perkiraan. Adapun hukum penawaran yaitu makin tinggi harga suatu barang, makin banyak jumlah barang tersebut yang ditawarkan oleh para penjual. Sebaliknya, makin rendah harga suatu barang, makin sedikit jumlah barang yang ditawarkan oleh penjual. Penentuan harga dan kuantitas keseimbangan. Keseimbangan terjadi jika jumlah barang ditawarkan sama dengan jumlah barang yang diminta dan tidak ada kekuatan internal yang menyebabkan perubahan. Sekali dicapai keseimbangan ini cenderung untuk tidak berubah. Secara geometris, keseimbangan terjadi pada saat kurva penawaran berpotongan dengan kurva permintaan pasarnya. Selanjutnya
yaitu analisis permintaan. Digunakan untuk mengetahui secara real berapa besar kebutuhan produk atau jasa dalam industri ini, dan menetapkan besarnya permintaan real dari pasar akan produk atau jasa yang dihasilkan. Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli konsumen pada berbagai tingkat harga dan pada waktu tertentu. Mengapa analisis permintaan itu penting? Karena analisis permintaan membantu perusahaan untuk meramalkan analisis pasar dan membuat keputusan bisnis. Ini membantu perusahaan meramalkan pasar yang mana penting dalam kegiatan bisnis modern. Misalnya, informasi yang dihasilkan membantu untuk merancang kebijakan penetapan harga yang sesuai dan memaksimalkan keuntungan. Beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan diantaranya yaitu harga barang itu sendiri, harga barang lain yang berkaitan, tingkat pendapatan, selera konsumen, dan ekspektasi atau perkiraan. Akan menjelaskan tentang market database. Market database adalah kumpulan data lengkap yang menyangkut berbagai aspek penting tentang pemasaran dari industri di mana pilihan usaha akan bergerak mengetahui. Market database. Market database adalah sesuatu yang amat penting dalam mempertimbangkan pasar dari rencana produksi atau jasa yang akan dihasilkan oleh pilihan usaha yang telah ditetapkan. Pentingnya market database tersebut, yang pertama, membantu dalam segmentasi pelanggan dengan memisahkan pelanggan baru dengan pelanggan yang lama. Yang kedua, memprioritaskan pelanggan yang paling berharga. Yang ketiga, memungkinkan untuk menguji ide dan produk baru ke beberapa pelanggan sebelum meluncurkannya ke semua orang. Yang terakhir, dapat digunakan untuk mengumpulkan ulasan dan lebih memahami kebutuhan pelanggan. Yaitu tentang market database. Market based data ini akan sangat membantu untuk memperkirakan apakah produk atau jasa yang dihasilkan oleh pilihan usaha itu akan dapat melakukan penetrasi pasar dan berpeluang untuk dapat mencapai target pasar yang telah ditetapkan. Market based data dapat dijadikan dasar untuk menentukan besarnya potensi pasar yang ada untuk produk atau jasa yang dihasilkan oleh pilihan usaha yang telah diputuskan, dan besarnya real market yang ada akan didapat besarnya peluang tersedia bagi produk atau jasa yang akan dihasilkan. Data-based marketing yang sebenarnya adalah tentang bagaimana Anda memahami perilaku audiens dan memberikan solusi untuk masalah mereka, terlepas dari apakah itu dapat menghasilkan penjualan atau tidak. Solusi tersebut dapat berupa konten, tutorial, video instruksional, pengalaman pengguna yang baik, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu data yang bisa dimasukkan ke market database. Yang pertama, data bahan baku. Yang kedua, data supplier, data konsumen, data pangsa pasar industri, data penduduk, data penjualan industri, peraturan pemerintah, data luasnya wilayah pemasaran, data perilaku konsumen, data daya beli konsumen, data bahan pembantu, data ekspor atau impor, data kecenderungan atau tren, geografi, budaya, teknologi, sosiologi, dan ekonomi, dan lain-lainnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.